Perubahan jumlah cabur yang dipertandingkan dalam KONI provinsi yang di itu Poprov itu diikuti dari masalah cabang unggulan. Memang di Lingga ini salah satu cabang olahraga yang menjadi favorit Kabupaten Lingga ini, baik itu di tingkat Popda. Sampai saat ini memang ada satu hal yang mungkin perlu kita sikapi bersama-sama dengan adanya kita katakanlah seperti balap liar itu. Selama ini kan kita kan ini cabang olahraga yang lain yang kita sebutkan tadi seperti bola kaki, bola voli, pingpong, tenis meja. Jadi itu kan sudah tergabung di mana-mana. Jadi satu cabang olahraga ini yang alhamdulillah rock race ini yang merupakan cabang olahraga baru di Kabupaten Lingga yang juga ada dipertandingkan di Poprov. Tapi selama ini kita belum pernah ikut gitu. Dekat ini memang kita rencanakan bulan Juli. Ini kegiatan rock race ini akan kita laksanakan di Kabupaten Lingga. Mungkin sebelum saya jawab itu ada satu hal lagi ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan seluruh para pendengar. Mungkin barangkali ada hal yang menjadi kebanggaan kita. Kami lagi di Ini Dia Channel, dan pada hari ini salah seorang di Kabupaten ini yang cukup dikenal dari KONI Lingga. Ini Ketua KONI Lingga yang berkesempatan hadir di tempat kami di Ini Dia Channel, dan kita akan bincang-bincang apa yang mungkin menjadi pembahasan kita di seputar menjalan kita di Poprov ataupun di Popda yang akan kita diselenggarakan pada tahun ini juga, yang kita dapat di Provinsi Kepri akan mengadakan pada tahun ini juga. Sedikit kita bincang-bincang dengan Ketua KONI Lingga yang pada ini Pak Gani. Ya, selamat pagi jam siang nih Pak Gani. Selamat pagi, terima kasih alhamdulillah. Saya mengenalkan diri dulu, nama saya Abdul Gani. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di channel Ini Dia. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan terutama berbagai perkembangan di Kabupaten Lingga. Dan saya terima kasih pagi hari ini diundang untuk menyampaikan beberapa agenda dan program yang insya Allah akan keikutsertaan KONI Kabupaten Lingga. Mungkin itu awal yang ingin saya sampaikan. Jadi begini nih Pak Gani, untuk persiapan kita sendiri dari KONI untuk persiapan kita di Poprov umumnya, karena kita tahu Popda ini kan di tingkat pelajar. Jadi kalau Poprov yang tingkat umum ni, apa saja persiapan-persiapan mungkin yang dilakukan oleh KONI pada saat ini? Terima kasih. Jadi memang pada bulan 7 ini ada agenda yang dinamakan Popda. Popda itu Pekan Olahraga Daerah, itu tingkat pelajar, yang mana Kabupaten Bintan juga menjadi tuan rumah. Popda ini adalah melingkup tentang peserta itu semuanya dari anak-anak kita belajar. Bulan 11 itu ada kegiatan akbar, itu namanya Pekan Olahraga Provinsi, yang insya Allah diadakan bulan 11 itu juga Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah. Berkaitan dengan kesiapan kita, khususnya Kabupaten Lingga, pada saat ini beberapa agenda kegiatan rutin latihan seluruh cabur yang kita lakukan pembinaan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai melakukan kegiatan aktivitas latihan rutin, apalagi dengan adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Lingga tentang dana pembinaan. Jadi kalau untuk yang setahu Pak Gani ini, berapa cabur yang disiapkan oleh provinsi ini untuk dalam Poprov kali ini? Untuk awal mula pertemuan Bintan sebagai tuan rumah itu 25 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Itu program dari awal dari Kabupaten Bintan selaku tuan rumah. Tetapi setelah adakan rapat kerja KONI provinsi kemarin, itu terjadi perubahan
karena Poprov yang keempat itu cabangnya 28. Jadi atas kesepakatan bersama 28 cabang itu tetap dipertandingkan. Nah, jadi sudah itu ada lagi usulan dan penambahan. Ternyata dari beberapa cabur yang ada di Provinsi Kepri melakukan usulan penambahan, artinya kesepakatan 28 cabur Poprov yang keempat itu tetap diikut sertakan dipertandingkan dan ditambah dengan usulan cabur yang baru. Nah, yang baru artinya diakomodir semua oleh KONI provinsi. Jadi insya Allah kalau tidak ada perubahan, jumlah cabur yang dipertandingkan dalam KONI provinsi yang di itu Poprov itu 35 cabang olahraga. Semuanya kita ikutkan atau mungkin ada yang mungkin tidak kita ikutkan ini? Alhamdulillah, jadi dari 28 cabur yang ada dari awal kemarin, dengan bertambahnya usulan dari kawan-kawan cabur provinsi, itu dari 30 sekian cabur itu mudah-mudahan Kabupaten Lingga akan ikut, kecuali golf. Golf memang itu tidak ada, tapi seperti contoh kickboxing yang dulunya memang dipertandingkan tapi kita tidak ada peserta, dan sekarang kita sudah ada, sudah selesai. Termasuk macam Muang Thai, mudah-mudahan waktu dekat kita akan datangkan juga pelatih untuk memberikan motivasi kepada cabur, dan kita akan adakan semacam pelatihan bagaimana mengenalkan cabang olahraga seperti Muang Thai, kickboxing, MMA, tinju, jiu-jitsu. Nah, ini cabang olahraga yang baru dan awal untuk Kabupaten Lingga. Tapi insya Allah kita akan ikut serta di dalam event Poprov nanti. Jadi dari sekian banyak cabang olahraga yang dipertandingkan, hanya satu yang kita tidak mengikuti, hanya golf. Sejauh ini mungkin dari pembinaan atau dari apapun yang dihadapi oleh KONI Lingga, atau ada kendala tak di KONI Lingga sendiri dalam persiapan atlet untuk di Poprov ini? Kalau kendala, saya rasa hanya ada beberapa cabang olahraga seperti yang saya sebutkan tadi, Muang Thai, MMA, tinju, kickboxing, dan jiu-jitsu. Nah, ini cabang olahraga yang alhamdulillah kepengurusan di KONI Kabupaten Lingga sudah ada, tetapi kita terbentur dengan sarana dan prasarananya. Nah, namun kita berupaya bagaimana dengan kondisi ini kita memang harus ini nanti harus tampil, harus ikut serta gitu. Makanya dari awal saya sampaikan kita akan coba mendatangkan pelatih untuk mengenalkan apa cabang olahraga yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau untuk cabang olahraga lain, alhamdulillah dengan adanya bantuan lah dana pembinaan walaupun minim, tapi aktivitas cabur yang ada di Kabupaten Lingga ini sudah mulai bergerak gitu, sudah mulai latihan rutin, dan ini juga sudah kita tinjau, kita perhatikan ke lokasi-lokasi, dan pergerakan itu alhamdulillah nampaknya betul-betul antusias yang sangat luar biasa. Jadi yang seperti yang disebutkan Pak Gani tadi, ini dengan terkait dana yang minim nih. Dengan dana yang minim ini tentu kesulitan nih dalam untuk pembinaan di cabur itu sendiri. Jadi memang apa mungkin persiapan dari KONI sendiri dengan pemerintah daerah mungkin menghadapi masalah mungkin yang sedikit minimnya anggaran atau dengan kekurangan kita. Yang jelas ini kan untuk anggaran ini pembinaan. Jadi langkah-langkah apa yang mungkin untuk dibuat kalau memang anggaran ini kurang, ataupun macam mana misalnya yang harus kita buat kalau memang kena anggaran ini tidak terlepas dari semua kegiatan gitu. Jadi memang kalau bicara masalah anggaran, apalagi yang namanya pembinaan, tidak hanya Kabupaten Lingga namanya. Salah satu contoh Anambas Natuna, mereka itu sampai saat ini masih dalam proses, bahkan menurut informasi di kawan-kawan pengurus KONI memang belum ada sampai ke arah persiapan Poprov. Namun Kabupaten Lingga yang saya sampaikan dari awal tadi, biar bagaimanapun sudah ada partisipasi, artinya kepedulian pemerintah daerah. Karena begini, selesai pelantikan kita kemarin pengurus KONI provinsi 2020-2024 itu memang
Pak Bupati langsung merespon gitu apa yang kita sampaikan dengan pengurus, bahwa selama ini memang untuk memajukan olahraga itu kita memang harus ada perhatian penuh terhadap olahraga yang merupakan pembinaan. Jadi kita dari pengurus KONI Kabupaten alhamdulillah bagaimanapun dengan respon pemerintah yang perhatian luar biasa, ibarat kata orang tuh sekecil apapun bantuan itu memang kita syukuri, dan kita juga harus siap dengan apa yang ada kita miliki sekarang gitu. Jadi dalam hal ini berarti pemerintah daerah sendiri mendukung penuh untuk segala kegiatan olahraga. Jadi sampai saat ini mungkin dalam cabang olahraga kita mungkin ada yang mungkin menjadi target kita di beberapa cabang ini. Tidak menutup kemungkinan mungkin di cabang lain juga mungkin ada yang mempersiapkan untuk latihan atau apa. Jadi apa punya target kita untuk kita tidak mentarget dalam cabangnya, tapi kita mentarget mungkin di tempat peringkat berapa mungkin di tingkat provinsi ini. Baik, jadi begini, kalau kita bicara masalah cabang unggulan, memang di Lingga ini salah satu cabang olahraga yang menjadi favorit Kabupaten Lingga ini, baik itu di tingkat Popda sampai saat ini memang atletik. Atletik itu memang dari Popda itu kita sudah bicara juara bertahan untuk atletik. Di samping itu juga ada silat. Silat juga menjadi unggulan kita, walaupun sekarang kita lihat kabupaten kota lain tentang cabang olahraga silat ini memang dia sudah luar biasa persiapan popro gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada cabang olahraga lain yang seperti judo sekarang alhamdulillah sudah begitu bersemangat, termasuk juga tenis meja, juga karate, balap sepeda. Jadi memang cabang olahraga lain ini memang luar biasa. Seperti kita lihat sekarang ini 2 tahun lebih memang kita terbelenggu dengan kevakuman kita terhadap penyakit gitu kan. Nah, tapi setelah ini diperbolehkan katakanlah melakukan aktivitas, ini luar biasa. Seperti cabang-cabang olahraga, futsal, bola kaki, bola voli yang kita dengar sekarang ini memang menggaung kemana-mana gitu. Turnamen tarkam yang dilaksanakan desa maupun kecamatan. Jadi kita bersyukur sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan ini secara tidak langsung kita dari KONI Kabupaten Lingga ini dapat memantau adik-adik yang punya potensi, dan insya Allah kita akomodir. Jadi saya berpesan dengan seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Lingga bahwa aktifkan latihan rutin itu insya Allah akan membuahkan hasil. Karena ketika kita rutin latihan dan kita tidak canggung lagi dengan apa yang kita lakukan, insya Allah ini akan membuahkan hasil. Tapi kalau kita tidak latihan, hanya sekedar berangkat untuk menghadiri, ini saya rasa sangat sulit. Mengapa saya katakan gitu? Karena kehadiran kami Kabupaten Lingga ikut Poprov selama ini memang tidak ada pembinaan-pembinaan yang seperti kita lakukan sekarang. Nah, jadi bicara target, bagilah karena tergantung rekan-rekan cabur, itu ketika mereka antusias latihan rutin, insya Allah target kita ini urutan ketiga dari 7 kabupaten kota. Jadi kan tadi ini bagaimana cerita nih, kalau sekarang ini kan pada saat ini kita lagi gencar di daerah kita ini mengadakan turnamen antarkam ini. Jadi tentu banyak nih pemain muda ataupun pemain dari luar daerah kita sendiri dari luar kabupaten, maksudnya bukan ke kabupaten tapi masih di daerah kita, tapi daerah desa, daerah pulaunya dengan yang begitu banyak. Dalam hal ini KONI sendiri bagaimana? Ada untuk memantau orang yang mungkin disiapkan untuk memantau dari pemain-pemain itu sendiri. Jadi alhamdulillah, makanya KONI kita ini sekarang setiap kecamatan itu kita letak namanya koordinator. Jadi sudah ada. Jadi masing-masing kecamatan itu ada nama koordinator. Nah, di bawahnya, di atas itu ada Pak Camat pembina. Jadi Pak Camat nanti koordinasi setiap Pak Camat ini kan sebagai pembina, dan itu sudah dilantik kemarin 13 kecamatan. Itu alhamdulillah hadir semua kemarin pada saat pengukuhan pengurus KONI Kabupaten. Di samping kecamatan itu juga ada
koordinator KONI yang kita letak masuk ke kecamatan. Nah, alhamdulillah dengan adanya kegiatan-kegiatan pertandingan tarkam tadi itu, kita juga masing-masing melalui cabur, misalnya PBSI, nanti memang ada orang-orangnya yang sudah bisa memantau itu seperti sekarang sedang berlangsung di Pulau Panjang, mungkin ada di SP3, di mana-mana memang sudah kita pesankan dengan pengurus bahwa tolong pantau pemain-pemain yang punya potensi dan umurnya mesti layak kita ikut sertakan nanti. Oh, jadi untuk umur nih, ini untuk umur atau memang di Porprov ini dibatasi umur atau semua caburnya ada batas umur atau tertentu cabur aja? Jadi kalau berkaitan dengan umur, ini memang ada aturan yang sudah ditetapkan melalui KONI provinsi karena kaitannya dari Porprov, nanti ada itu Popnas. Udah tuh perjenjang. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Ketika kita mengambil umur di atas itu, nanti kelanjutan dari sang juara ini tidak bisa sampai ke PON gitu. Karena ada aturan itulah, dihitung dari umur peserta sebagai calon untuk atlet Porprov. Atlet Porprov itu. Jadi batas umur ditentukan. Batas umur. Tapi apakah untuk semua cabur ini ada batasan umurnya? Dia kalau untuk umur ini nanti ada cabur-cabur yang tertentu. Karena di situ kan ada breed. Kalau breed ini kan seperti biliar. Itu memang ada oven, artinya tidak dibatasi. Tidak boleh. Jadi ada kalau macam poli, bola kaki, takraw, itu memang ada batas umurnya. Karena ada lanjutan dari Porprov itu tadi menjelang ke PON nanti persiapan itu. Jadi sekarang ini memang kita tengok nih sekarang ini itu tadi yang saya cakap tadi, beberapa daerah di Lingga ini kan sedang giat-giatnya atau gencar-gencarnya mengadakan turnamen nih. Tapi yang kita tahu ini kan lebih banyak ke turnamen ini futsal, voli, bola kaki. Mungkin ada daerah lain, mungkin di desa di Lingga yang mungkin ada mengadakan turnamen lain. Apa yang mungkin olahraga mungkin yang ada akan diikutkan dalam Porprov, mungkin seperti renang atau apa, mungkin ada terdengar dari Bapak sendiri tentang ini. Baik, jadi gini, kalau untuk cabang olahraga macam futsal, bola voli, bola kaki, ini memang sudah terbiasa ya? Jadi ada satu hal yang mungkin perlu kita sikapi bersama-sama dengan adanya kita katakanlah seperti balap liar itu. Selama ini kan kita kan ini balap liar ini jadi berarti beda itu kan cabang olahraga itu memang dipertandingkan juga di Porprov, dan salah satu tujuan kita itu tadi bagaimana kalau dapat waktu dekat ini kan ada keinginan lah dari adik-adik itu. Tahun ini balap liar ini akan diadakan juga di Porprov. Ini berarti tahun pertama nih, Pak. Jadi balap liar itu begini, bahasa kita balap liar, tetapi kita ini akan mengantisipasi, mengakomodir tentang balap liar. Jadi kita jadikan mereka ini sebagai satu ajang olahraga yang dapat kita rekrut. Jadi dari sebagai hobi itu. Jadi selama ini kan kita tengok ada tengah malam tidak tentu ya. Jadi salah satu cabang olahraga yang lain yang kita sebutkan tadi seperti bola kaki, bola voli, pingpong, tenis meja. Jadi itu kan sudah tergabung di mana-mana. Jadi satu cabang olahraga ini yang alhamdulillah rock race ini yang merupakan cabang olahraga baru di Kabupaten Lingga yang juga ada dipertandingkan di Porprov. Tapi selama ini kita belum pernah ikut gitu. Jadi kalau hemat kita dari pengurus KONI ini, memang ini harus kita antisipasi. Salah satunya pencegahan balap liar menjadi hobi yang kita salurkan, dan mudah-mudahan ini waktu dekat ini memang kita rencanakan bulan Juli ini kegiatan rockers ini akan kita laksanakan di Kabupaten Lingga, bertempat di Implasmen di seputaran kantor KONI gitu. Rockers ini memang sudah lama ada di Porprov atau memang baru tahun ini akan dihadirkan di Porprov? Selamanya memang sudah ada. Cuma berarti kita Liga yang baru ini aja. Jadi
setelah kita konsultasi dengan kawan-kawan, dengan adik-adik selama beberapa hari ini continue komunikasi terus, ternyata memang responnya dari pemuda-pemuda luar biasa gitu, luar biasa. Bahkan ada tanya, Pak, betul ini jadi tak gimana kan? Jadi dengan keinginan itulah kita juga dah konsultasi ke dinas terkait bagaimana minta dukungan lah, karena kegiatan ini kita nampak kegiatan positif yang bisa kita meredam balap-balap liar. Jadi kalau perlu nanti arena itu mereka latihan, memang kita biarkan aja gitu. Artinya kita siapkan daripada mereka main di tempat-tempat yang bisa menjadi eksiden, menjadi kecelakaan mereka sendiri. Jadi kalau bicara masalah progres, inilah merupakan salah satu ajang seleksi yang kita rencanakan pada bulan Juli nanti. Jadi makanya dengan wacana kita membuka kegiatan progres itu, ternyata alhamdulillah respon luar biasa, terutama dari kabupaten dan kota tetangga seperti Batam dan Pinang, Karimun. Mereka dah kontak masing-masing bahwa mereka ingin ikut. Awalnya tadi itu kita untuk lokal, sambil kita mengakomodir apa keinginan mereka, juga sampai kita seleksi siapa yang kita rekrut untuk menjadi atlet para progres nanti. Jadi satu masalah progres. Yang selanjutnya masalah woodball. Woodball memang tahun yang lalu kita tidak pernah ikut. Tapi alhamdulillah tahun ini kalau kita pantau di Wisma di plasmen itu setiap sore ada continue latihan terus kan. Inilah makanya target kembali yang target saya sampaikan tadi. Mengapa saya sudah dibicarakan dari target nomor 6 atau nomor 5 kita bisa ke nomor 3? Karena dulunya cabang olahraga itu kita hanya beberapa cabang olahraga yang ikut. Nah, sekarang kan bola kita ikut, kemudian progres kita ikut. Jadi inilah cabang-cabang olahraga yang mungkin perlu kita dorong untuk menjadi merawat medali. Itu harapan. Jadi memang kalau kita tengok kan dengan cabang-cabang baru nih Pak, olahraga baru ini, cabang-cabang baru ini kan memang kita harapkan untuk menjadi ada untuk meraih posisi medali, kan. Tapi kalau ini kan tidak terlepas dari atlet itu sendiri. Dari pantauan Bapak sendiri, sampai di mana kira minat atau banyak tak yang meminat di olahraga baru ini seperti woodball? Woodball ini kan juga baru juga. Peminat dari atlet ini ramai ya teman-teman. Kalau woodball alhamdulillah sampai detik dan saat ini itu dia kan ada lebih kurang 14 medali diperebutkan. 14 di woodball ya? Iya, woodball. Jadi banyak ada beberapa cabang, artinya tunggal, ada ganda dan siapa semua itu nampaknya sudah ada gitu. Sudah ada baru kemarin beberapa pemain kita itu ikut juga main di Bintan, walaupun perdana baru kan. Kemarin kita main di Batu Bertahun pada saat kemarin ada acara kemarin itu, memang kita main juga di sana gitu. Main mengenalkan kepada masyarakat, dan alhamdulillah antusias luar biasa. Jadi woodball itulah saya katakan tadi, sudah ada perubahan yang luar biasa dan latihannya latihan rutin di sana. Jadi salah satu cabang olahraga yang disampaikan tadi seperti drum bandnya nampaknya masih tanda tanya gitu, apakah dipertandingkan di bawah tidak? Karena menurut informasi terakhir kemarin, mungkin drum band ini salah satu cabang olahraga yang kategorinya masih jadi tanda tanya, diikut sertakan atau tidak. Bukan untuk lingga aja, ini gitu. Untuk semua ya. Tapi kalau bicara persiapan lingga, alhamdulillah kita sudah siap gitu. Jadi ada dua kelompok drum band seperti yang Vihara dan yang dikelola oleh rekan-rekan kita dari kabupaten juga ada. Jadi kalau memang ada kegiatan ini dipertandingkan, kita juga sudah siap. Cuma dapat kabar dari Koni Provinsi dan Bintan setelah ketua rumah, nampaknya ini belum final gitu. Artinya ada pertemuan mungkin tanggal 25 atau 27 ada pertemuan. Itulah nanti akan dibicarakan masalah final cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Jadi termasuk dari drum band ini juga masih dalam tahap pembahasan Kalau di woodball sendiri, apakah ini juga akan diadakan batasan umur atau memang dibebaskan ini?
Kalau workball ini kita belum dapat gambaran karena memang, tapi sepengetahuan saya kalau workball ini dia tidak ada batas umur. Tidak ada batas umur. Karena olahraga workball ini dia olahraga ketenangan dengan disiplin. Nah, jadi saya udah berapa kali datangkan pelatih kemarin ke sini, udah 2 kali, udah 3 kali datangkan pelatih. Kita konsultasi sama mereka, bahkan dia itu juara nasional lah di Bintan. Jadi ternyata olahraganya memang olahraga penuh ketenangan, kejiwaan. Jadi kalau memang kita ada bahasanya ada masalah untuk main itu memang tidak ada konsentrasi. Oh, jadi kita sudah sempat untuk mendatangkan pelatih sini ya. Ini yang mendatangi kita ini memang dari KONI ya atau memang dari pemerintah daerah yang mendatangkan ini? Dari KONI. Dari KONI ya. Jadi gini, itulah alhamdulillah kawan-kawan di football ini kan itu kan ada gitu bantuan anggaran dana pembinaan. Jadi mereka datangkan pelatih karena barang ini barang baru. Jadi kalau memang kita tidak kenal, tidak paham, langsung mainnya tidak mungkin. Nah, jadi makanya kita datangkan pelatih kemarin, dia kenalkan ini alatnya, ini sticknya, ini gawangnya, ini bolanya. Nah, jadi inilah kita belajar kemarin. Nah, jadi alhamdulillah apa yang dibantu dari KONI sendiri dimanfaatkan oleh kawan-kawan cabur untuk bagaimana dapat mengenal yang nama olahraga workball itu. Berbalik lagi nih, seperti road race ini tadi, apakah memang kita juga mendatangkan orang mungkin untuk memberi pengetahuan mungkin dengan atlet kita di road race ini? Karena kan walaupun dia ni suatu perlombaan yang sedikit keras nih, kena menggunakan sepeda motor, tentu kita punya aturan atau apa. Apakah kita juga di KONI ataupun Lingga sendiri mempersiapkan ada tim mungkin yang mengatur atau begini macam mana sebenarnya olahraga dari road race ini sendiri ya? Jadi untuk cabang olahraga road race ini pertama memang kita harus mendapat rekomendasi atau izin dari IMI provinsi. Nah, jadi nanti dari IMI itu dia akan mengirimkan anggotanya, nanti mereka juga akan pantau sirkuit untuk pertandingan itu. Bahkan mereka yang mengatur nanti bagaimana sirkuit yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan dipersertakan. Dan ini memang itu wajib mendatangkan dari IMI provinsi yang mereka wadahnya adalah induk dari kabupaten. Ini memang harus, itu hukumnya wajib mendatangkan mereka. Jadi hukumnya wajib untuk mendatangkan mereka itu, karena kalau memang langsung dari kita melakukan ini memang tanpa izin juga tidak boleh, karena harus ada komunikasi dan izin dari IMI provinsi yang berkaitan dengan road race sendiri. Jadi sejauh untuk saat ini berarti sudah cukup banyak atau cukup jauh persiapan-persiapan yang dilakukan KONI sendiri, KONI Kabupaten Lingga. Tidak terlepas dari semua ini, apa mungkin Pak yang jadi harapan mungkin yang untuk semua cabang? Kalau tidak pada satu cabang, tapi semua cabur yang kita harapkan di Lingga khususnya untuk menghadapi Poprov tahun ini. Jadi gini, mungkin sebelum saya jawab itu ada satu hal lagi ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan seluruh para pendengar. Mungkin barangkali ada hal yang menjadi kebanggaan kita. Satu cabang olahraga judo. Judo ini untuk tingkat nasional nanti. Jadi Lingga alhamdulillah dipercayakan menjadi tuan rumah pada bulan Oktober untuk di wilayah barat. Jadi Lingga ini menjadi tuan rumah. Jadi ini juga satu kebanggaan bagi kita. Jadi pelaksanaan ini tahun ini juga nih Pak? Tahun ini juga. Tahun ini pada bulan Oktober. Pada bulan 10 akan datang. Di Sumaria. Jadi ini mohon dukungan lah pada kita semua. Karena kalau tanpa kita berikan support dan dukungan, tentunya sebagai tuan rumah kita kan berharap nama Lingga ini kan dengan pelayanan dan keramah-tamahan masyarakat kita. Nanti kan ini tamu kan dari mana-mana semua datang kan. Nah, jadi ini cabang olahraga judo dan merupakan juga salah satu cabang olahraga yang kita targetkan 4 medali emas di sini. Karena itu tadi kesiapan latihan rutin yang mereka lakukan ini menjadi salah satu analisa kita. Nah, jadi mudah-mudahan dengan apa yang akan dilakukan cabang judo ini untuk tuan rumah dalam kegiatan di wilayah barat pada bulan Oktober nanti, ini salah satu juga pemicu kita untuk memberikan motivasi kepada cabang olahraga lain. Jadi alhamdulillah
saya berpesan kepada seluruh cabang olahraga, harapan KONI secara umum kepada seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Lingga yang di bawah naungan KONI Kabupaten Lingga ini, saya berpesan dengan punya target bahwa urutan ketiga itulah mimpi kita, tapi mimpi inilah mimpi bersama. Jadi ketika seluruh sektor seperti cabang olahraga apapun itu, tapi ketika dia selalu akan rutin, harapan kita ini insya Allah akan mendapatkan hasil yang sangat kita harapkan. Jadi jangan bermimpi lah. Kata orang, kita tak latihan, ada pertandingan kita berangkat, kita pergi ikut, tapi nak medali ya? Nak medali tak mungkin. Jadi ada bahasa dari saya, dari KONI itu, sepakat hati berkata satu, majulah kita bersama-sama agar Lingga semakin maju. Kami butuh dukungan semua. Mantap. Satu harapan. Baiklah, untuk Ketua KONI Lingga yang pada hari ini telah bersempatan hadir di studio ini dia. Jadi kami juga sebagai warga Lingga juga berharap sangat dengan atlet kita di Lingga akan meraih prestasi yang terbaik untuk kedepannya. Mungkin yang ingin Pak Gani sampaikan? Yang mungkin terakhir Pak, jadi begini, untuk memotivasi rekan-rekan adik-adik kita, para atlet, kita juga kemudian ada bicara dengan pemerintah daerah dalam Bupati, itu kita coba lakukan seperti bonus, dan kita juga ada rencana melakukan malam anugerah atlet. Jadi malam anugerah atlet itu begini, terkadang kan kita lihat cabang olahraga seperti pelatihnya yang luar biasa melatih tak henti-henti dengan memberikan waktu dan peluang dia untuk memajukan bagaimana cabang olahraga baik bola kaki, baik silat, baik karate, judo. Ini kita coba mendirikan penilaian, menjadikan salah satu malam anugerah atlet itu berarti penghargaan kan bukan kita ukur dengan duit gitu. Tapi kalau bonus ya kita ukur dengan duit lah. Tapi kalau penghargaan ini kan kadang-kadang pelatih ini kan berharap bukan dengan duitnya, tapi dengan penghargaan yang betul-betul pengorbanan jiwa mereka. Jadi melalui corong ini saya terima kasih sekali kepada ini dia channel yang telah memberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan program-program KONI dan harapan KONI. Semoga apa yang diimpikan, diharapkan, target yang kita ucapkan tadi mudah-mudahan tercapai. Jadi mohon doa kepada seluruh rekan-rekan untuk hal ini. Yang jelas KONI butuh dukungan kerjasama semua dari lini bawah, lini atas, pokoknya butuh kerjasama sesuai dengan pantun tadi. Siap. Yo, terima kasih. Dan untuk semuanya, pada hari ini cukup sampai sekian dulu bincang-bincang kita dengan Ketua KONI Kabupaten Lingga, Pak Gani. Jadi kita satu yang kita harapkan mungkin untuk semuanya atlet baik cabur apapun itu akan meraihkan prestasi yang terbaik untuk kabupaten kita. Salam dari kami, ini dia channel